Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Mandua Kota Malang, Inspirasi Pendidikan Indonesia. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Mandua Kota Malang, juara prima, jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Selamat datang kembali di podcast Mandua Kota Malang bersama saya Muhammad Taufik Rahman dari kelas 11M. Dan tentunya pada hari ini, di episode kali ini aku gak sendirian karena bakal ditemenin sama 4 siswa dan siswi delegasi Mandua Kota Malang yang kemarin baru saja berhasil menuntaskan pengibaran bendera pada 17 Agustus di Balai Kota Malang. Langsung saja kita sambut mereka, 4 delegasi dari Mandua Kota Malang yang mewakili Mandua Kota Malang pada pengibaran bendera 17 Agustus di Balai Kota Malang. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Gimana nih kabarnya semua? Pada sehat nggak? Alhamdulillah. Berarti udah nggak capek-capekan lagi ya? Yes. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih mendalam ya terkait Paskibraka Kota Malang, mungkin kalian bisa perkenalan lebih dahulu tentang kalian. Baik, mungkin bisa dimulai dari saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zair Ali dari kelas 11B. Asal saya dari Kota Pasuruan dan di Paskibraka Kota Malang kemarin saya di pasukan 45. Wah, keren banget. Halo Zahir. Hai, salam kenal juga. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Zaki Aremiza Pratama, asal dari Kota Malang, lebih tepatnya di Singosari. Aku sekarang di kelas 11C, bulan kemarin di pasukan 8. wow, keren banget. Berarti di kamu di pasukan 8 ya kemarin. Nah, salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan aku Almira Najwa, asal aku dari Kota Malang. Aku dari kelas 11I. Nah, untuk waktu pengibaran kemarin aku ada di pasukan 45. Wah, berarti kamu sama seperti Zahir ya di pasukan 45. Salam kenal Almira. Kenal. Baik, perkenalkan nama aku Vanessa dari Kota Malang, dari kelas 11I. Bulan kemarin aku di pasukan 45. Pasukan 45. Berarti kalian bertiga sama ya di pasukan 45. Berarti cuman Mirza yang berbeda di pasukan 8. Iya. Keren banget. Nah, sebelum kita membahas juga ya lebih mendalam lagi terkait Paskibraka, aku mau tahu dong, kalian kan udah pakai PDU nih ya. Wow, berarti kayak udah keren banget tuh. Tadi aku sempat panik kayak, hah, ini beneran mereka gitu kayak beda gitu lihat biasanya. Nah, mungkin kan bisa perkenalin nih ke para pemirsa yang sedang menyaksikan podcast ini, apa aja yang kalian gunain nih? Baik, sebenarnya PDU yang kita pakai ini tidak jauh beda dari PDU yang di Paskibnya sekolah. Mungkin dari PDU yang dari Paskibraka Kota Malang sendiri mungkin kayak terlihat lebih spesial gitu. Iya. Dari bednya yang Pemkot Kota Malang, terus ada bed dari Paskibraka Kota Malang juga, dan beberapa atribut yang benar-benar khusus dari pusat Paskibraka Kota Malang sendiri. Seperti itu Mas Taufik. Oke, berarti lebih kurang sama ya seperti Iya. di sekolah-sekolah pada umumnya, cuman Iya. ada yang sedikit berbeda gitu. Ya, sedikit Oke. lebih berbeda. Nah, mungkin langsung saja nih, karena teman-teman di rumah juga pasti udah penasaran ya. Sebenarnya apa sih motivasi dari teman-teman ini mau ikut berkecimpung di dunia Paskibraka? Seperti kan orang-orang tuh tahu kalau Paskibraka tuh pasti dikenal dengan disiplin, kemudian ada konsekuensi ketika kita melanggar dan sebagainya. Apa sih motivasi dari kalian tuh sehingga kalian mau ikut menjadi bagian dari Paskibraka? Kayak untuk pertanyaan ini bisa dimulai dari aku ya. Jadi kalau aku sendiri itu menjadikan Paskibraka ini awal buat ke jenjang selanjutnya. Jadi sebagai gambaran gitu.
Oke, berarti kamu udah mempersiapkan dari sekarang ya. Berarti Ya. ibaratnya udah ada bayangan lah bagaimana nanti kamu ke depannya mencapaikan cita-citamu itu. Wow, keren banget. Kebetulan cita-cita aku tuh jadi akpol. Jadi Amin. untuk bayangan itu Wow. kalau Amin. di paskibraka udah berat, gimana nanti di depan ke depannya? Akpol pasti lebih berat daripada paskibraka ini gitu. Berarti dari sekarang udah mempersiapkan diri ya buat akpol Ya. gitu. Wah, keren banget Vanes. Selanjutnya mungkin dari Almira mungkin bisa jelasin bagaimana. Nah, untuk aku pribadi, motivasiku itu ingin mencoba hal baru, pengalaman baru. Nah, selain itu juga di paskibraka kan sikap-sikapnya tuh sangat diperhatikan seperti Iya. kedisiplinan, lalu etika, sopan santun. Nah, jadi aku ingin menguatkan, ingin menambah sifat-sifat seperti itu. Oke, berarti intinya kamu itu ingin merubah diri kamu, ingin jadi pribadi yang disiplin gitu ya. Wah, keren banget. Lanjutnya mungkin dari Mirza dulu. Kalau aku sendiri tuh sebenarnya ada beberapa faktor ya. Tapi kalau misalnya yang pertama tuh yang emang utama aku tuh dari kemauan diri aku sendiri gitu. Nah, aku tuh pingin banget untuk jadi seorang pengibar bendera pusaka gitu kan. Selain itu pun juga aku pingin menambah pengalaman di sana gitu kan. Karena kan pasti di sana banyak banget pelajaran hidup yang bisa diambil gitu kan, terutama pada kebersamaan gitu kan. Dan juga selain itu aku pingin melanjutkan cerita dari orang tua dan om aku dulu yang pernah jadi seorang paskibraka. Berarti orang tua kamu sendiri sama om kamu udah pernah menjadi paskibraka juga. Berarti ibaratnya kamu ini ya penerus ya gitu. Keren banget. Kalau dari Zair sendiri gimana nih? Kalau dari saya sendiri sebenarnya tidak jauh beda dari Kak Almira, karena saya sendiri juga ingin mencoba hal baru, terutama apalagi saya itu ingin meneruskan minat saya paskibra dari waktu SMP gitu. Ya, jadi waktu SMP kemarin memang ada paskibra di SMP saya, cuman waktu itu SMP saya mondok dan sistem paskibra di sana hanya formalitas ya, waktu pengibaran-pengibaran saja. Jadi saya pendam dulu minat saya ini, meneruskan minat saya. Mungkin setelah lulus nanti dan ya lulus dari pondok, saya lanjut ke Mandua, ikut organisasi paskibranya di Mandua dan mencoba tes paskibraka Kota Malang dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti keempat teman-teman ini mempunyai alasan masing-masing ya. Iya. Nah, berarti kan tadi si Zahri ini sempat menyinggung ya bahwa di Mandua ini ada organisasi paskibra sendiri. Berarti teman-teman sendiri dari organisasi paskibra. Kebetulan 3 dari kita itu dari awal memang ikut organisasi paskibra. Cuman ada satu anak yang baru join. Siapa tuh? Nah, saya Wah, Almira, wow, keren banget. Berarti Almira ini dulu sebelumnya belum pernah ini ya, ikut di organisasi paskib gitu. Wow, keren banget. Berarti langsung one shot ya, langsung ke paskibra kota dan alhamdulillahnya lolos gitu. Nah, selain motivasi tadi aku juga nih mau nanya nih. Pasti teman-teman juga pada penasaran ya. Gimana sih proses seleksi masuk untuk paskibraka gitu? Mungkin bisa jelaskan tahapnya seperti apa dan bagaimana? Jadi prosesnya tuh lumayan panjang ya. Lumayan panjang, ya. Saat kita seleksi itu kurang lebih kita membutuhkan waktu seminggu untuk seleksi semuanya dan akhirnya alhamdulillah lolos. Berarti dalam waktu 1 minggu ya? Ya. Jadi yang pertama tahap awal itu ada tes administrasi. Di situ kita melakukan pemberkasan yang harus disiapkan itu kurang lebih data diri, terus surat kesehatan gitu, terus nilai rapor. Nilai rapor, oh. juga ngaruh. Wow, berarti nilai raport ini juga salah satu syarat administrasi ya buat masuk ke paskibraka nih. Buat teman-teman yang nilai raportnya masih kurang dan perlu ditambah lagi, mending disiapin dari sekarang nih buat persiapan paskibraka tahun depan gitu. Berarti lanjut setelah tes administrasi ada lagi? Ada lagi, ada tes TWK dan TIU. Jadi TWK itu tes wawasan kebangsaan dan TIU tes intelijensia umum. Jadi untuk tes wawasan kebangsaan itu ada kayak Pancasila, UUD, jadi seputar kebangsaan kita gitu ya. Lalu di yang TIU tadi itu seperti pengetahuan umum, terus juga ada psikologinya. Jadi di pengetahuan umum itu nanti ada matematika dasar, terus ada daerah di Indonesia kayak gitu-gitu kurang lebih. Berarti banyak juga ya persyaratannya. Salah satunya berarti harus memahami matematika dasar juga. Wah, keren banget sih. Memang calon paskibraka ini memang dipersiapkan bukan hanya di lapangan tapi juga di sekolah, baik secara akademik itu juga harus dipersiapkan gitu ya. Oke.
Setelah itu ada lagi. Masih ada, masih Wow, panjang. masih panjang lagi ya Iya. ternyata. Kira-kira apa lagi nih setelah akademik dan TU ini? Jadi setelah tes TWK TIU itu nanti ada tes kesehatan dan parade. Tes kesehatan Ya. parade. Jadi di tahap tes kesehatan ini itu kita itu akan dicek kesehatan kita, apakah kita membawa penyakit bawaan sejak kecil atau waktu SD gitu. Terus apakah tinggi badan kita itu udah sesuai sudah memenuhi standarnya paskibraka itu sendiri. Seperti itu. Jadi kita benar-benar dicek kesehatannya itu apakah udah seoptimal atau belum gitu. Berarti memang juga dipersiapkan ya kesehatan dari masing-masing individu gitu Iya, seperti apa betul. gitu. Oke. Baik, selanjutnya setelah itu apa lagi? Ada parade. Parade. Nah, kan dari Paskibraka Kota Malang, bukan dari Paskibraka Kota Malang, kan Paskibra itu kan identiknya postur tubuh. Nah, Iya. postur tubuh. Nah, jadi di tes parade itu kita dicek postur tubuh kita, dari tubuh kita itu apakah tetap tegak atau bungkuk, dari bahu kita itu apakah udah lurus atau masih miring gitu. Intinya seperti itu. Oke, berarti Ya, di tes parade. ya berarti teman-teman jangan lupa dicatat ya nih kisi-kisi dari teman-teman sekalian bahwa masuk paskibraka itu juga salah satu yang poin pentingnya adalah postur tubuhnya. Bagaimana nanti teman-teman postur tubuhnya baik dimulai dari sekarang gitu. Oke. Selanjutnya apa lagi? Masih ada lagi? Masih Masih ada. ada. Ada lagi. Ternyata panjang banget sekali Iya. ya. Iya, Iya. sekali. Apa lagi nih selanjutnya? Setelah itu ada tes PBB. Tes PBB. Ya, dari tes PBB apa? itu kepanjangannya peraturan baris berbaris. Oh, iya iya. Jadi kayak langkah tegap, hormat, terus jalan di tempat, itu harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan gitu. Berarti PBB juga menjadi bekal dasar ya Ya. sebelum kita masuk untuk dilatih lagi gitu. Selain PBB ada lagi? Masih banyak. Masih banyak lagi. Wow. Ternyata nggak 1, 2, 3, 4 ternyata masih banyak ya. Masih Dalam 1 banyak. minggu ini berarti full kalian 1 minggu ini persiapan untuk tes ini. Ya, full. Selain itu apa lagi? Selanjutnya itu ada samapta atau Samapta. ya Iya, samapta. Itu seperti olahraga. Nanti itu di tes lari, push up, sit up sama back up. Nanti hasil dari olahraga tersebut itu akan dirata-rata. Berarti hasil semua itu nanti akan dijadikan satu gitu. Oke. Oh, dan di tes samapta itu juga ada shuttle run. Oh, Nah, iya. kita harus cepet itu. Shuttle run angka 8. Lari Kayak angka lari angka 8. Angka 8. Dan itu 3 putaran. Berarti sangat ketat dan lumayan misalkan susah ya Ya, buat masuk susah. untuk seleksi paskibraka ini. Setelah apa tadi? Samapta. Setelah samapta ada lagi. Ada. Bisa lagi. Ada lagi. Selanjutnya itu ada ini tes bakat. Tes bakat. Ya. Bener, tes bakat minat. Nah, jadi di dalam situ tuh bakal ada kayak seperti wawancara. Nah, di situ sebenarnya nggak cuma ngetes apa itu bakatnya aja dari Bukan hanya sekedar tes bakat minat Ya. saja. ya bener, Ya. maksudnya di situ bakal Tapi, ngecek juga ya. kayak wawancara, maksudnya mentalnya, dia pemikirannya tuh Wawancara seperti apa. persiapan gitu. Iya, bener gitu. Wah, berarti unik juga ya. Berarti kan di sana ada yang nunjukin bakat juga dong. Ya, Ada. ya. Kira-kira siapa nih? Saya. Oh, kamu Saya. Zahir. Ya. Kamu nunjukin bakat apa nih? Kemarin waktu itu memang sama pengacara saya itu waktu itu disuruh untuk tampilkan bakat, ya saya mau gak mau ya harus berdiri tuh tampilkan Ya. bakat saya. Saya itu nampilkan bakat main double stick. Double stick, ya. Berarti kamu juga menampilkan bakat Iya. kamu juga. Sama saya jelaskan dikit-dikit ini basicnya seperti apa, terus main double stick itu terbagi jadi berapa gitu. Ya, seperti itu. Ibaratnya kamu nunjukkan bakatmu di sana Iya, ya. menunjukkan Oke, bakat keren saya. banget. Setelah tes wawancara dan bakat tadi, apakah ada lagi? Sudah, tapi di situ Sudah. kita masih harus menunggu. Karena masih menunggu. itu disebut pantukir, pantauan akhir. Jadi kita nunggu rankingan. Itu di ranking dari awal tes sampai akhir, di ranking, dinilai di total gitu. Ya berarti di situ kalian menunggu ya. Itu menunggu kira-kira berapa hari? Masih lama? Kurang lebihnya 2 mingguan. Lebih 2 mingguan gitu ya. Lebih 2 minggu. Gimana nih teman-teman semua reaksinya setelah tahu kalau misalnya teman-teman lolos? Senang pasti ya. Pasti Pasti senang senang. banget, bahagia. Reaksi awalnya gimana? Awalnya kalau saya pribadi iya. itu
aku tuh kayak dikasih tahu sama temen awalnya, terus masih nggak percaya kan, terus habis itu panik, terus ngeliat, loh kok beneran ada, itu kayak deg-degan, Kayak beneran wah nyata beneran gitu ada ya. gitu, kayak gitu. Kalau misalnya ada yang gimana nih? Kalau saya sendiri sih Atau ada yang udah ngeduga-duga nih kalau misalnya udah keterima gitu? belum, Nggak ada ya, belum. nggak ada, iya nggak ada. Cuman pasti kita semua percaya sama diri sendiri, percaya. tapi Ya, pasti benar. ada rasa itu kayak, wah Iya, ini iya. pasti aku bisa masuk, ini pasti gitu. Berarti selama lebih kurang berapa minggu nih? 3 minggu ya? Iya. Berarti lebih kurang 3 minggu ini kalian berjuang dan tentunya melewati banyak sekali seleksi ini. Tentunya apa sih kendala dari kalian gitu? Mungkin ada something yang membuat kalian kadang-kadang merasa minder dan sebagainya, itu bagaimana? Sebenarnya kalau itu menurut pribadi masing-masing ya. Tapi ada sebagian anak atau orang gitu yang tiba-tiba pas udah di tempat tes, itu kan pasti yang lain itu sudah mempersiapkan semuanya. Iya. Itu tiba-tiba kayak mentalnya ciut gitu, kayak ngelihat yang lain, wah gagah-gagah, tinggi-tinggi, terus ideal-ideal badannya kebentuk. Itu kayak udah hopeless duluan. Nah, itu yang kadang bikin mereka kayak udah kayaknya ini nggak bisa nih. Jadi mereka nggak maksimal waktu seleksi gitu. Berarti memang kita harus mempunyai mental juang ya, begitu. Nah, Betul. buat para pemirsa juga nih yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai calon Paskibraka 2026, jangan sampai kita tuh mempunyai mental yang ciut gitu ya. Harus mempunyai mental yang juang. Kita harus optimis nih. Bagaimana kita harus kita bisa percaya diri kita bisa percaya dengan kemampuan kita, bagaimana kita bisa mendapatkan itu. Oke, nah setelah kalian lebih kurang 1 bulan ya, Iya, 1 bulan dan katanya satu mingguan ya Iya. di karantina. Iya, Iya, Nah, betul. impact yang menurut kalian yang sampai saat ini masih ada di dalam diri kalian itu apa sih? Kalau dari aku sendiri Iya. itu di postur sih, di postur. Jadi karena ikut itu jadi kayak makin terbentuk, terus juga makin sehat gitu, terus habis itu makin kenceng juga gitu, jadi makin tegak juga badannya gitu. Berarti dengan salah satu impact setelah gabung di Paskibraka nih, kamu merasa bahwa postur tubuhmu lebih membaik gitu ya. Oke, berarti keren banget ya. Berarti Paskibraka ini juga satu teman-teman ya yang ingin mempunyai postur yang bagus, itu salah satunya jangan lupa join untuk di Paskibraka gitu. Betul. Nah, kalau yang lain gimana nih? Kalau untuk aku pribadi itu waktu di Paskibraka kemarin itu kan kita harus menjaga kebersihan diri Iya. ya. Nah kebersihan diri itu sampai sekarang itu masih melekat gitu, kayak jadi kebiasaan yang baik sampai sekarang yang aku lakukan. Ya, berarti di Paskibraka juga karena Paskibraka juga kita tuh bisa jadi pribadi yang bersih gitu ya. Wow, keren banget. Berarti impactnya ini bukan main-main teman-teman pemirsa semua, karena Paskibraka ini mengajarkan banyak hal sekali lagi ya, terus pada disiplin dan kebersihan tuh tadi seperti yang dikatakan oleh Almira. Kalau dari Zahir dan Mizani gimana nih? Apakah Pak sama atau gimana? Kalau dari saya pribadi ya, kalau dari saya kan Paskibraka itu kan identiknya dengan jiwa nasionalis ya, Iya. nasionalisme gitu. Nah, saya merasa itu jiwa nasionalisme saya itu semakin kuat gitu terhadap iya, tanah iya. air ini. Seperti itu. Berarti Zahir ini merasa dengan gabungnya di Paskibraka makin bertumbuh ya jiwanya, Iya, saat makin dan diri bertumbuh. gitu. Keren banget. Kalau dari Mirza gimana? Kalau dari aku sendiri tuh lebih kerasa kedisiplinan sih. Kayak misalnya membagi waktu, misalnya waktu tidur, udah waktunya tidur nih, Iya. langsung tidur. Atau misalnya udah waktunya belajar, belajar. Kalau udah waktu olahraga, waktunya olahraga gitu. Berarti ini kalian kan 1 bulan ya, at least kalian nggak ikut belajar di sekolah ya? Iya. Nah itu gimana nih cara kalian tuh biar gak ketinggalan dengan pelajaran-pelajaran sekolah itu gimana? Jadi cara kita biar gak ketinggalan dan nanti pas masuk sekolah kita nggak terlalu kelabakan buat nyiapinnya itu, kita kan dari pagi jam 6 sampai jam 6 lagi sampai Jam sore. 6 pagi sampai jam 6 sore. Ya, itu latihan. Nanti sampai rumah kita bersih-bersih dan pokoknya kayak makan kayak gitu-gitu. Itu habis itu kita langsung belajar. Nah pasti kita kan nggak mungkin kita nggak nanya tugas hari ini apa, Mandua pasti banyak tugasnya, pasti. Itu kita nanya, terus habis itu kita langsung ngerjain tugas itu juga. Jadi kita belajar ngerjain tugas, terus besoknya ngulang lagi kayak gitu terus. Berarti persiapan kalian ini bukan hanya untuk persiapan 17 Agustus, tapi juga tetap mengerjakan tugas-tugas sekolah ya. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian semua. Berarti selain itu kan setelah masuk kembali
masih merasa banyak ketinggalan untuk pelajaran? Sepertinya udah nggak yang ketinggalan banget karena kita udah mempersiapkan kan dari awal, kita udah belajar, udah ngerjain tugas. Jadi pas udah di sekolah kita tinggal ngumpulin dan susulan-susulan ulangan aja kayak gitu-gitu. Tinggal susulan-susulan ulangan aja ya, berarti nggak banyak banget ketinggalan gitu. Oke, berarti kan ini semua ini keren-keren banget ya. Berarti kayak nggak hanya mempersiapkan buat 17 saja, tapi juga tugas-tugas kewajiban kita sebagai seorang pelajar juga tetap dituntaskan dengan baik gitu. Nah, teman-teman semua, apa nih pesan-pesan buat para pemirsa terkhusus para calon paskibraka tahun 2026 nih? Buat teman-teman nih apa sih tips dan trik dan pesan-pesannya? Kalau menurut aku itu kalian jangan pernah ragu. Jadi kalian percaya diri aja sama apa yang udah kalian kayak mauin gitu loh. Jadi kalian jangan mental kalian jangan ciut duluan. Kalian percaya diri aja, aku pasti bisa. Pokoknya jangan pernah bilang aku nggak bisa, aku bakal kalah ini sama yang lainnya karena yang lainnya lebih bagus dari aku. Tapi belum tentu yang lainnya itu lebih bagus dari kalian karena kalian tuh pokoknya kalian harus pede, jangan ragu. Intinya jangan ragu. Berarti dari pesannya Vanessa sendiri buat teman-teman semua jangan pernah jangan minder kepada orang lain ya, percaya dan harus punya mindset buat kedepannya kita harus menjadi pribadi yang percaya pada diri kita akan hasil kedepannya. Apapun hasilnya kita tetap harus jalani dulu ya. Kita harus tetap berusaha, untuk hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar. Kalau dari Almira sendiri gimana nih pesan buat teman-teman semua? Nah, buat teman-teman semua yang mau join untuk paskibraka kota, provinsi, nasional, itu jangan lupa buat disiapin mental kalian. Nah, tentunya waktu kalian latihan nanti di sana itu pasti bakalan ditempa terus mentalnya dikuatkan lagi gitu. Jangan mikir yang kayak aduh nggak bisa nih, aduh gimana ini. Pokoknya kalian harus tetap menjaga kesehatan mental kalian. Kalau misal kesehatan mentalnya kalian itu kenapa kalian tuh bakalan kayak males buat ngapa-ngapain gitu, Ngerasa capek sendiri gitu ya. ya betul, ngerasa capek. Pokoknya enjoyin aja latihannya gitu. Berarti juga siapkan mental dari masing-masing juga ya, biar nanti kita nggak ada ngeluh-ngeluh juga, kita ada jiwa juang semangat kita gitu. Nah, kalau dari Mirza dan Zahir ini gimana nih? Dari aku sendiri ya, pesan dari aku, semangat terus untuk adik-adik, jangan pernah nyerah dan putus asa gitu, karena untuk masuk paskibraka itu bukan sesuatu yang mudah dan harus dipersiapkan dari jauh-jauh sebelumnya gitu. Pokoknya kalian yakin dan percaya diri sama diri kalian masing-masing aja, yakinin diri kalian kalau kalian tuh pasti bisa dan bakal keterima di paskibraka ini gitu. Pokoknya sekalinya kalian udah berkomitmen pada impian kalian, lakuin sepenuhnya gitu, jangan setengah-setengah. Jadi kasih yang terbaik untuk satu hal ini gitu loh, jangan fokusnya tuh terbagi-bagi gitu kan. Jadi biar sekalinya tes tuh bisa langsung tembus, bahkan jangankan kota ya, bisa aja kalian bisa tembus ke provinsi ataupun nasional gitu. Jadi pokoknya terus semangat, fokus dan juga jangan setengah-setengah sih. Jadi langsung all in lah gitu. Aku setuju nih dengan Mirza, berarti jangan setengah-setengah. Kalau misalnya kita udah niat mau ikut paskibraka ya udah kita harus benar-benar serius ya di bidang itu gitu ya. Kalau dari Zahir ini gimana? Kalau dari saya sendiri untuk adik-adik tingkatan kelas 10 MAN 2 Kota Malang yang ingin bergabung paskibraka Kota Malang, bisa dipersiapkan dari sekarang, dari mungkin postur tubuhnya, pola makannya, dan mungkin olahraganya itu mungkin bisa balance ya, bisa dilakukan dari sekarang gitu. Karena harus benar-benar bekal kita untuk paskibraka Kota Malang ke depannya itu udah benar-benar siap gitu. Berarti harus mempersiapkan diri juga ya, harus menjaga pola makan, olahraga jangan lupa juga ya, biar bisa menjadi paskibraka gitu. Mungkin itu aja pembicaraan singkat kita pada podcast episode kali ini. Terima kasih kepada para pemirsa setia podcast MAN 2 Kota Malang yang telah menyaksikan pada episode kali ini. Kami doakan kepada teman-teman semua yang ingin masuk kepada paskibraka baik tingkat kota, provinsi dan nasional, kita doakan untuk tahun depan bisa diberikan hasil yang terbaik dan bisa tercapai dengan maksimal. Saya Muhammad Taufik Rahman pamit undur diri. Terima kasih telah menonton MAN 2 Kota Malang. Juara 5, jujur, kerja keras, prestasi, bermartabat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.